Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas vector error correction model. Ya. Model ini salah satu penyelesaian dari kasus vektor autoregresif ya, yang var yang tidak memenuhi syarat, ya, var-nya tidak memenuhi syarat, maka muncullah vector error correction model. Ya. Nah, karena salah satu syarat var itu bahwa semua data stasioner at level. Nah, ini susah kita peroleh syarat ini. Nah, kita pakai VECM, Vector Error Correction Model. Nah, kalau kita katakan vektor, berarti dia bukan lagi univariate, sudah multivariate. Ya. Jadi sudah banyak variabel, lebih dari satu, dibuat dengan vektor. Nah, kalau vektor berarti ada satu variabel, di suatu persamaan dia menjadi dependent variable, tetapi di persamaan lain dia menjadi independent variable atau explanatory variable. Jadi posisinya seperti itu ya. Nah, model VECM ini. Nah, ini kita lihat bahwa ini model dua variabel ya. Di sini ada delta. Itu delta artinya dia first different ya. Nah, kemudian di sini ada juga delta untuk dirinya sendiri, tetapi di sini sudah dengan leg yang lain ya, dengan leg yang lain. Nah, ini juga ada variabel lain ya. Nah, di sini ada ECM-nya. ECM itu adalah error correction term. Error correction term yaitu residual yang sudah kita legkan, kita masukkan ke dalam persamaan itu. Nah, inilah makanya disebut model vektor. Nah, kenapa vektor? Di sini ada dua variabel ya. Ada dua variabel di sini vektor. Ya, ada errornya juga, error term sini. Ya, ada dua error term. Maka disebut vector error correction model. Nah, di sini tadi Y ini di sebelah kiri dia, di persamaan yang pertama ya. Di persamaan kedua dia sudah di sebelah kanan ya. Nah, ada di sebelah kanan juga dia. Nah, jadi ada dua variabel di sini dalam kasus ini. Nah, menentukan leg optimumnya dengan apakah dengan AKIK, apakah dengan Schwarz ya, atau dengan Hannan-Quinn ya. Ini tergantung nanti berapa panjang sampel kita. Oke. Nah, ini cara memasukkannya. Yang pertama kita masukkan data ya. Ada VECM property yang sudah saya kirim minggu lalu ya. Cek stasionaritas ketiga variabel ya. Jika stasioner tingkat level maka lanjutkan ke VECM. Nah, jadi kalau pada level dia kita pakai var, kalau dia tidak memenuhi syarat pindah kita ke vector error correction. Ya. Blok variabel dipilih, klik kanan open as var, select vector error correction. Ya. Kemudian leg optimum. Ya, kita buat leg length kriteria. Run model dengan leg optimum. Nah, jadi itu enggak susah caranya ya. Karena di sini juga ada beberapa fasilitas yang disediakan ya. Yang pertama kita bisa menguji kausalitas. Nah, kalau tadi kan sama seperti pada var, ya, pengaruh X terhadap Y dan pengaruh Y terhadap X. Nah, ini sama statusnya. Ya, bisa dia satu arah, bisa juga dua arah. Ya, atau dia bolak-balik ya. X pengaruh Y, Y juga pengaruh X, dua arah. Nah, ini bisa kita lihat di hasilnya. Nah, ini kausalitas. Ini menguji kausalitas. Nah, ini kausalitas. Nah, kemudian kita punya impulse response function, IRF. Nah, impulse response functions. Namun di sini tidak tersedia yang namanya analitik. Nah, artinya dia tidak ada batas bawah, batas atasnya. Ya, hanya garis saja, sehingga kita susah untuk menentukan apakah dia itu signifikan atau tidak. Nah, disitulah kelebihan dari var ya, kelebihan dari var. Kemudian kita ada
forecast error varian decomposition. Nah, ini menentukan kalau terjadi shock. Shock itu sumbernya dari mana? Sumber shock itu. Ini sama dengan VAR juga. Pada VAR misalnya kalau terjadi shock, maka sekian persen sumber shock itu berasal dari variabel tertentu, ya, di kuartal tertentu atau di periode tertentu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh ya. Kalau kita uji kausalitas. Nah, kita menganggap bahwa kalau seandainya korupsi itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap korupsi, maka dia bersifat dua arah, ya, bolak-balik ya. Bi-causality ya. Jadi A pengaruhi B, B pengaruhi A. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Kalau dia dua arah, berarti dia inflasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi inflasi. Dan korupsi mempengaruhi inflasi, inflasi mempengaruhi korupsi. Itu namanya dua arah. Tapi apakah selalu dua arah? Belum tentu. Bisa saja dia satu arah, bisa juga dia tidak ada hubungan sama sekali. Nah, ini kita lihat bahwa kalau di sini tanda panahnya pengangguran berpengaruh terhadap properti misalnya ya. Nah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran dan pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini berarti dua arah dia. Ya. Nah, itu hubungannya. Nah, ini ada yang unidirectional, ya. Ada unidirectional, ini dia unidirectional. Nah, ini yang lainnya adalah bidirectional, ya. Ini bidirectional. Nah, jadi dia dua arah. Oke. Oke. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita buka FUS-nya. Kita buka FUS. Sudah buka FUS? Lalu kita ambil data kita kemarin ya. Property itu. Nah, sudah? Ada kelihatan? Kelihatan di layar? Ada, Pak. Oke, nah sekarang kita ada 3 variabel, yaitu ada gross pertumbuhan ekonomi GRW itu, GWRT gross rate ya, itu pertumbuhan ekonomi, ada PAF property, ada UN, ada pengangguran. Nah, secara teori dinyatakan bahwa bisa saja ada hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dengan properti. Karena kalau ekonomi tumbuh, pekerjaan bisa lebih banyak, pendapatan naik, maka kemiskinan turun. Itu secara teori. Ya. Kalau pengangguran sama properti juga gitu. Ya. Kalau pengangguran naik, maka kemiskinan naik. Ya, kalau pengangguran turun, kemiskinan juga turun. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, maka pengangguran turun. Jadi bisa arah sebaliknya ya. Jadi hubungan ketiga variabel ini bagaimana nanti kita lihat. Nah, yang pertama, kita harus ingat bahwa variabel yang kita gunakan ini adalah persen. Pertumbuhan ekonomi itu dalam persen, kemiskinan dalam persen, kemudian pengangguran juga dalam persen. Karena dia dalam persen, jangan lagi kita transform menjadi log. Ya, jangan kita transform menjadi log. Nah, pertama kita cek stasionaritas ini, ya, sama seperti kemarin view ya, kita double klik di variabelnya, kemudian kita buat view,
standar unit root test, ya, kita ambil level, ya, augmented decay Fuller, trend and intercept, kemudian oke. Nah, di sini bahwa ya 10% ya signifikan ya, tapi 5% tidak untuk apa namanya itu GFT ini, pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kita buat first difference. Ya, first difference ya, kita dapatkan pasti dia sudah stasioner karena pada apa namanya level aja dia hampir stasioner. Oke, itu satu variabel sudah kita uji stasioneritas. Lalu kita ambil variabel kemiskinan. Ya, lalu kita uji stasioneritas sama seperti yang tadi ya. Nah, kita uji dari level, kemudian trend and intercept, lalu kita pilih oke. Nah, di sini dia tidak stasioner. At level. Kita lanjutkan uji variabel ini dengan first difference. Nah, kita dapatkan bahwa probability-nya sudah 0,02. 0,05 ini ya probability-nya. Ya. Ini sudah di bawah 0,025 ya. Nah, jadi artinya bahwa di sini ya probability-nya sudah signifikan ya. Nah, kalau sudah signifikan maka dia sudah stasioner ya, dia pada first difference. Lalu kita ambil variabel UN. Nah, variabel UN kita cek juga stasioneritasnya. Ya, kita pakai level. Ya, kemudian trend and intercept. Oke. Nah, kita dapatkan di sini 0,977 probability-nya. Sehingga dia tidak stasioner. Ya. Maka kita lanjutkan dengan uji unit root test. Dengan first difference. Maka kita dapatkan probability-nya sudah di bawah 0,05. Jadi kita nyatakan bahwa semua variabel ini adalah I1. Nah, jadi dia kita dapatkan semuanya I1. Nah, ini makanya kita buat difference ini ya, first difference ini sudah I1 sini. Ini delta ya, sudah I1. Ya. Oke. Nah, sini juga I1 nah, karena ini 3 variabel ya. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan dengan apa namanya itu? Jadi di sini kita pilih ketiga variabel. Ya, kita pilih GRW, kita pilih property, kita pilih UN, lalu kita klik kanan open as var. Nah, ini pertama kita standar var aja dulu ya. Kita run ya. Kita lihat di apa namanya itu? Length structure itu. Ya, kira-kira kalau kita buat 8 bisa, jangan banyak kali 8 ya, 5 ya. Nanti terlalu banyak karena variabel ini pendek ya, apa sampelnya pendek ya. Nah, ini 5 dia. Coba kita 6 ya. Kalau 6 gimana? 6. Mau terus dia. Tapi sampel kita tidak banyak itu kan. 22 cuman. 22 berarti kan 6 dikali 4, 24. Jadi tidak mungkin kita ke 6 itu. Kita ambil aja 4 ya. 4 aja supaya jangan terlalu panjang. Coba 3 kalau 3. Nah, karena ini kita sampel tidak panjang ya. Nah, ini ada 3 legnya. Lalu kita estimate balik ya. Ini kita buat vector vector error correction. Lalu kita buat di sini 3 legnya. Ya, lalu kita oke, kita exogenous variabelnya ada C sini, ada konstanta. Lalu oke. Nah, ini model kita. Nah, di sini ya kalau kalian perhatikan di sini kan ada dibuat apa namanya tuh?
ada T statistik ya. Ada T statistik di sini, T statistik ya yang dalam kurung segi ini. Nah, kalau kita lihat yang signifikan yang ini aja. Nah, tapi ini tidak sama dengan tidak lebih kecil dari -1. Ya, jadi harus negatif ini. Oleh karena itu coba kita naikkan leg length-nya jadi 4 ya. Ini ada C sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini berubah dia. Yang signifikan itu hanya di unemployment. Nah, ini signifikan ya. Negatif dan signifikan. Ini yang memenuhi syarat. Ini enggak. Yang persamaan ini yang memenuhi syarat. Ini enggak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah delta pertama dari pertumbuhan. Itu positif ya. Kita lihat di sini, koefisiennya adalah halo, halo. Kenapa, Dik? Hah? Purja ada apa? Oke, di sini variabel dependennya adalah UN ya. Nah, ini agak aneh sedikit hasilnya ya. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi tapi penganggurannya naik. Ya. Seharusnya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, penganggurannya rendah. Nah, itu. Lalu kita uji sini, uji apa namanya tuh? Dringle causality sini. Nah, ini kita lihat. Di sini ada dependent variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, kita lihat poverty dia signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengangguran juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua-duanya apalagi secara individual dia signifikan, secara bersama-sama tentu dia lebih signifikan. Nah, untuk variabel poverty itu yang lebih berpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, sedangkan pengangguran kurang 10% cuman. Karena di situ probability-nya 0,0934. Nah, kalau untuk pengangguran ya, itu yang berpengaruh hanya pertumbuhan ekonomi, sedangkan apa namanya kemiskinan tidak berpengaruh. Nah, itu kalau kita lihat dari causality. Nah, ini sini causality ya, pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, kemudian kita bisa lihat impulse response function ini impulse response function. Nah, kalau impulse response function kita lebih bagus menggunakan multiple graph. Ya, periodnya berapa? Terserahlah, mau 10 boleh, 20 boleh ya, 15 boleh ya. Terserahlah. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini kelemahannya. Kelemahan dari VCM ini tidak ada analytical line-nya tuh, garis analisisnya tidak ada. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa menentukan apakah dia signifikan atau tidak. Nah, tapi seperti ini ya, ini pertumbuhan respon pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahwa kalau pertumbuhan ekonomi naik, penganggurannya naik. Nah, ini bertentangan dengan teori. Nah, ini adalah impulse response function. Atau bisa juga kita menghitung varian decomposition. Nah, ini kita jangan multiple graph, tapi kita ambil tabel. Ya. Tabel berapa tahun kita ambil. Nah, ini tabelnya sama seperti kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditentukan kalau terjadi shock pada pertumbuhan ekonomi, maka 100% ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi itu sendiri di kuartal pertama. Tapi di kuartal kedua, maka yang berpengaruh besar itu adalah kemiskinan, ya, 64%-nya. Di tahun kedua, bukan kuartal, karena data yang tahunan. Dan seterusnya. Nah, ini cara bacanya sama seperti di VAR. Ya. Nah, kalau kita mau lihat uji
klasik ya, ada sini mau menguji kod klasik, bisa misalnya normality test. Nah, mau pakai mana? Square root ya, Lucopol, Ureza, terserahlah. Ini ya. Ini normality ya. Ya, ini probability-nya. Ya, hasilnya gimana? Ya, normality test ya. Ya, kalau p-value-nya, jakberanya di sini, kalau p-value-nya di bawah 0,05, H0 ditolak. H0 itu adalah terdistribusi normal, H-nya tidak terdistribusi secara normal. Nah, semua metode ini kita perhatikan bahwa semuanya terima H0. Ya. Dan kemudian kita bisa uji yang lain ya. Contohnya adalah heteroskedasticity. Ya. Yang mana? Autocorrelation bisa. Ya. Heteroskedasticity ini white test. Positif nggak mau dia karena terjadi apa namanya, ada variabel tertentu itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap yang positif definite. Ya, jadi ada variabel yang tidak bisa kita estimasi. Oke, ada pertanyaan di sini di vector error correction model ini. Nah, sebenarnya dia tidak jauh berbeda dari VAR ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada